jangan bersungut-sungut, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Intinya, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, lakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama. Seperti kemarin Melisa yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, dan kenangan yang diingat oleh saudara kembarnya adalah dia berkata bahwa Melisa adalah kakak yang terbaik. Dia adalah saudara perempuan yang teristimewa. Dia perempuan tercantik, termanis yang sangat aku sayangi. Kenapa? Karena ketika hidupnya Melisa melakukan hal-hal yang baik sehingga saudara kembarnya mengingat semua kebaikannya. Itu adalah kenangan yang harus kita lakukan, kita ukir selagi kita masih hidup. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu penting. Doa di pagi hari itu harus. Bangun pagi, cari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, mampukan aku untuk menjalani hari ini Tuhan. Sertai aku Tuhan, supaya apa yang kulakukan semua menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Apapun yang kita lakukan tidak akan berarti. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan, tolong kami masih muda. Ada banyak hal yang membawa kami, bahkan membuat kami tertarik untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, bahkan mungkin menyakiti hati. Tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kami. Ada Roh Kudus yang akan menegur kami ketika kami melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami berbuat dosa, ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk bangkit kembali, untuk tetap hidup di dalam takut akan Engkau, bangkit dari segala kejatuhan dan hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami adalah kesempatan untuk kami berbuah dan berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan pemeliharaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, terima kasih, dan saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya di dalam proses sosialisasi atau mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan hari ini. Dan Sulit pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, suara Mister kedengaran dengan jelas anak-anak? Kalau kedengaran dengan jelas tolong kasih tanda jempol Mister. Oke, yang lain. Oke, thank you Mikaela, Erika, oke Verisa. Oke, nah hari ini setelah kalian mendengar sharing firman Tuhan tadi, sekarang adalah waktunya Mister, gitu ya. Karena agenda kita sesuai dengan yang sudah dibagikan ke kalian adalah kita persiapan TD Live, gitu ya. TD Live ini direncanakan akan dilaksanakan di bulan Februari 2021, ya. Nah, kita akan melakukan persiapan lebih awal supaya hasilnya nanti itu lebih maksimal, gitu ya. Jadi hari ini ya Mister yang diberikan tugas ya untuk menyampaikan pengantar kegiatan TD Live kita. Jadi hari Senin nanti kalian juga ada materi tentang TD Live ya. Nah, hari ini Mister yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke kalian. Oke, sebelum mulai, Mister minta kita berdoa dulu ya supaya acara kita berjalan dengan lancar. Ya. Oke, Mister minta Ben Benedictus. Oh iya, Mister. Oke, pimpin kita dalam doa, Ben. Doa apa ini? Untuk kegiatan penyampaian TD Live-nya, Ben. Oke, Mister. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan penyampaian dari Mister Arif tentang TD Live Tuhan. Tuhan tolong
berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan Mr. Arif pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Oke. Oke, Mister akan share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Terima kasih Ben karena sudah tadi pimpin kita dalam doa. Nah, kalau kalian pada saat Mister menyampaikan materi, kalian ada pertanyaan, silahkan kalian chat ya. Mister akan jawab nanti setelah Mister selesai presentasi gitu ya. Kalian boleh di chat terlebih dahulu. Oke, setelah itu Mister akan jawab setelah Mister selesai presentasinya. Oke, Mister akan share screen. Oke. Oke. Ada beberapa teman kalian masih bergabung nih ya, karena tadi ada beberapa kendala sehingga keluar semua ini. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya. Oke. Oke. Oke, jadi nah ini materinya tentang persiapan TD Live gitu ya. Ya, ini namanya Mister. Oke, Arviranata Nugraha. Kita akan mulai. Jadi agenda pembahasan kita selama waktu yang diberikan ke Mister itu ada 3. Yang pertama adalah review kegiatan minggu tematik. Jadi persiapan TD Live ini adalah lanjutan dari kegiatan minggu tematik yang kalian sudah lakukan. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nextnya kita melakukan apa nih setelah minggu tematik ini selesai? Kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah persiapan pembuatan rekaman video. Nah, kenapa ada persiapan pembuatan rekaman video ini? Karena kita tahu kondisi kita sekarang tidak memungkinkan kita menghimpun massa yang sangat banyak, ya, berkumpul melebihi batas jumlah yang ditentukan. Jadi kita melakukan kegiatan TD Live ini melalui rekaman video yang kalian buat. Gitu ya. Jadi sederhananya ya kita lakukan secara online. Gitu ya. Jadi nggak seperti kalau yang kelas 8 atau kelas 9 atau yang dari kelas 7 yang dari Tunas Daud, biasanya kalau kita melakukan TD Live itu kita undang orang tua kalian, teman-teman kalian untuk datang ke sekolah, ke stand ya kalian yang kalian buat di sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk TD Live tahun ini atau tahun 2021 itu kita menggunakan konsep yaitu adalah secara virtual atau secara online. Ya, jadi kalian harus ada persiapan pembuatan rekaman video ini. Nah, untuk persiapan pembuatan rekaman video ini, Mister hanya memberikan gimana ya, caranya saja gitu ya. Tapi untuk bagaimana menghasilkan video yang rekaman video yang baik, setelah itu apa sih aplikasi yang bisa digunakan secara sederhana, ya di HP kalian mungkin. Nah itu hari Senin nanti ada guru yang akan menyampaikannya, gitu ya. Nah karena itu bukan proporsi Mister, ya. Ya, karena Mister lihat juga beberapa anak maka lebih ahli daripada Mister dalam membuat rekaman video, gitu ya. Nah, tapi Mister hari Senin dari panitianya sudah menyiapkan guru yang akan menyampaikan materi tersebut.
gitu ya, bagaimana pembuatan video yang baik, setelah itu bagaimana. Nah, yang Mister sampaikan di agenda yang ketiga ini, atau persiapan pembuatan rekaman video ini adalah bagaimana sih caranya supaya kalian bisa membuat video itu lebih mudah, gitu aja. Oke, nah Mister akan lanjut. Kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu review kegiatan minggu tematik. Ya, nah kalau kalian ingat, yang kalian kerjakan pada saat minggu tematik, itu ada kalian mengidentifikasi masalah di sana. Ya, nah setelah itu ditambah kalian ada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar di sini yang di mana? Yang ada adalah yang kalau kalian ingat adalah pengalaman belajar yang kalian peroleh di sekolah atau di luar sekolah. Nah, kenapa Mister dan guru-guru kalian menyampaikan ada yang di luar sekolah gitu ya? Karena kalian zaman sekarang ini informasi tentang suatu pendidikan atau pembelajaran itu kalian bisa peroleh secara cepat. Nah, contoh misalnya kalian nggak pernah diajarin cara membuat rekaman suatu video, tapi Mister tahu beberapa anak di SMP Tunas Daud bahkan sudah punya akun YouTube masing-masing dan sudah buat rekamannya masing-masing gitu ya. Hai guys, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan di sekolah sama sekali bukan tidak pernah diajarkan. Di sekolah tidak ada praktek seperti itu gitu ya. Tapi kalian mendapat pengalaman belajar seperti itu dengan belajar secara mandiri. Nah, bahasa yang Mister adalah belajar secara mandiri. Ya, jadi dari identifikasi masalah ditambah dengan pengalaman belajar kalian. Nah, dari identifikasi masalah itu yang sebanyak yang kalau Mister baca hasilnya kalian beberapa anak Mister baca banyak banget identifikasi masalahnya. Setelah itu pengalaman belajarnya juga banyak. Nah, kalian harus bisa menentukan masalah mana yang kalian selesaikan dari begitu banyaknya masalah yang kalian temukan. Pilih masalah yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan pengalaman belajarnya kalian. Makanya kalau kalian review kembali kegiatan minggu tematik kalian diminta pilihlah permasalahan yang kalian ingin selesaikan. Setelah itu pengalaman belajar apa yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, sehingga muncullah yang namanya solusi. Solusi ini secara tidak langsung adalah ke jalan keluar yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian ingin selesaikan. Mister tidak bisa bilang solusi yang kita lakukan itu adalah pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, tidak. Tapi kemungkinan dapat bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Nah, dari banyak solusi yang kalian tulis juga gitu ya. Jadi ada satu masalah, oh ini pengalaman belajarku seperti ini, aku bisa menyelesaikan masalah ini, kalian pilih satu masalah, dari satu masalah itu solusinya juga kalian bisa lebih dari satu gitu ya. Oh solusi yang nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, kalian juga memilih satu solusi yang paling memungkinkan kalian bisa lakukan. Atau solusi yang paling mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang baik adalah satu, solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, solusi yang bisa tercepat menyelesaikan masalah tersebut. Efisiennya yang mana gitu ya. Nah, dari solusi yang kalian pilih tersebut, kalian kembangkan menjadi suatu tindakan nyata. Nah, tapi kalau di minggu tematik kalian, setelah kalian menentukan solusi itu, kalian diminta untuk produk apa nih yang kamu buat. Setelah itu analisis deh produkmu, gitu ya, sesuai enggak. Nah, setelah itu bagaimana cara kamu mempromosikan produkmu. Nah, itu kan setelah kamu menentukan solusi yang kamu ingin lakukan. Nah, setelah kegiatan minggu tematik ini, yang kita akan lakukan adalah menjadikan solusimu
atau pilihan solusimu menjadi suatu tindakan nyata. Tindakan nyata itu seperti apa? Kita jalankan solusimu. Kita hasilkan apa yang kamu pikirkan. Di minggu tematik kamu hanya membayangkan, oh produkku nanti akan seperti ini, ya cara promosiku seperti ini. Setelah itu sebelum dipromosikan kamu sudah analisis produkmu, kekuatannya, kelemahannya, segala macamnya, gitu ya. Nah sekarang waktunya kita untuk menjadikan solusi itu menjadi suatu tindakan nyata. Oke, karena banyak orang, gitu ya, banyak orang yang bisa memberikan solusi. Tapi pada saat diminta dia untuk melakukan solusi tersebut yang dia sampaikan, dia belum tentu bisa. Tapi Mister yakin kalian pasti bisa melakukannya. Ya, dalam hati Mister, dalam hati guru-guru kalian, kita percaya kalian bisa menghasilkan suatu produk dari solusi yang kalian sudah sampaikan. Karena kenapa Mister yakin seperti itu? Karena Mister baca beberapa yang kalian sudah kumpulkan. Wah keren juga nih produknya nih. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mister hanya ambil sampel beberapa gitu ya. Keren-keren lah produknya gitu ya. Ada yang dia tulis. Nah itu Mister harap bisa dijadikan suatu tindakan nyata. Gitu ya. Dijadikan suatu produk nyata yang bisa kita lihat. Oke. Kita lanjut. Jadi next-nya kita, apa yang kita lakukan selanjutnya setelah minggu tematik ini adalah tindakan nyata. Kita melakukan suatu tindakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan solusi yang kita sudah tentukan. Ya. Oke. Nah, hal yang pertama kalian harus ingat kembali solusi yang kalian tentukan itu apa. Oke. Nah, berikutnya kalian harus mempersiapkan atau merencanakan tindakan nyata tersebut. Kalian sudah tahu nih, ini solusinya, bentuk produknya akan seperti ini, sudah dianalisis, setelah itu oh promosinya kemungkinan seperti ini. Ya. Nah, kalian harus merencanakan dari yang kalian sudah bayangkan tersebut, gitu ya. Bagaimana bisa menjadi suatu tindakan nyata. Maka dari solusi yang sudah ditentukan, kalian harus mempersiapkan atau merencanakan tindakan nyata kalian. Oke. Nah, dalam persiapan atau perencanaan ini apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini tergantung dari solusinya kalian. Mister tidak bisa mematok dalam artian memberikan kalian harus seperti ini persiapan kalian atau rencana kalian untuk melakukan tindakan nyata. Mister tidak bisa menyatakan seperti itu. Jadi tergantung dari solusi yang kalian tentukan. Tetapi paling tidak kalau Mister lihat dari hasil hasil lembar kerja kalian di minggu tematik, ya, paling tidak Mister bisa berikan bayangan kalian harus merencanakan satu peralatan dan perlengkapan apa yang harus kalian gunakan. Tolong jangan kebalik dari peralatan dan perlengkapan. Peralatan itu adalah segala sesuatu yang kalian gunakan dan dia tidak habis. Gitu ya. Nah, kalau perlengkapan kalian gunakan dan itu habis. Contoh yang sederhana, misalnya kalau kalian mengambil solusinya adalah membuat suatu produk olahan makanan. Panci, kompor, gitu ya, panci, kompor, apalagi. Kalau kalian ada penggorengannya kah, apalah namanya ya. Nah itu semua peralatan namanya. Yang dikategorikan perlengkapannya itu adalah bahan-bahannya kalian. Misalnya kalian, saya perlu tepung, saya perlu telur, saya perlu ini, itu perlengkapan semua. Kenapa perlengkapan? Karena itu habis kalian gunakan. Panci, sehabis kalian gunakan, itu nggak akan hilang, tapi kalian cuci dan kalian taruh lagi dengan baik. Ya.
Nah, itu bedanya sederhananya lah antara peralatan dengan perlengkapan. Oke. Jadi yang kalian bisa persiapkan atau rencanakan di tindakan nyata itu pertama. Kalian menentukan peralatan dan perlengkapan yang kalian akan gunakan. Kalau yang buat poster gitu misalnya, mungkin lebih banyak adalah di perlengkapan. Pensil warna. Ya. Mister, saya kan punya pensil warna yang panjang, itu kan nggak habis. Bukan seperti itu perlengkapan. Karena kalau begitu kalian gunakan, pensil warna itu akan menjadi lebih pendek. Benar, itu berarti habis kalian gunakan. Ya, pensil warna, kertas gambarnya, kalau kalian buat secara manual, nah itu termasuk di perlengkapan. Peralatannya apa ya tergantung kalian nanti buatnya seperti apa. Gunting mungkin, ya. Jadi yang pertama adalah perlengkapan atau perlengkapan dan peralatan. Nah, yang kedua yang pasti ada di sana itu adalah tahapan kerja. Mau solusi apapun yang kalian gunakan, pasti ada yang namanya tahapan kerja. Tahapan kerja itu tergantung solusi yang kalian gunakan. Tahapan kerja di sini adalah step atau langkah pertamanya ngapain, langkah kedua ngapain. Ya, itu adalah tahapan kerjanya kalian. Misalnya, Mister ambil yang kelas 8 lah. Dia gambar, kalau nggak salah kan dia itu salah satu bentuk hasil produknya nanti mungkin bentuknya adalah poster. Anggaplah seperti itu gitu ya. Langkah pertamanya di tahap kerjanya mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Di tahap keduanya mulai dia mencoba untuk melakukan sketch. Misalnya kalau dia gambar secara mandiri gitu ya, maksudnya manual gitu dia. Dia harus sketch terlebih dahulu menggunakan pensil kan segala macamnya. Setelah itu yang ketiga setelah oke baru proses pewarnaan dan seterusnya. Nah, tergantung dari solusi yang kalian tentukan ya. Tapi setiap solusi pasti memiliki tahap kerjanya gitu ya. Setiap solusi pasti memiliki tahap kerja. Karena apa? Karena kita ingin menjadikan solusi itu tindakan nyata. Oke, yang pertama tadi peralatan dan perlengkapan. Ya ini mungkin ada, ya pasti ada sih itu Pak. Seberapa banyak, setelah itu apakah hanya peralatan atau perlengkapan saja, nah itu tergantung dari solusinya kalian. Oke, yang kedua adalah tahapan kerja. Ya, jadi kalian memiliki harus menentukan tahapan kerjanya kalian. Oke, alangkah baiknya kalau di tahapan kerja ini juga kalian menentukan waktunya, gitu ya. Waktunya itu seperti misalnya nih, oh saya mau sketch ini selama 3 hari, gitu misalnya, dari hari ini sampai hari ini. Nah, kalian tinggal lakukan itu saja. Oke, jadi alangkah baiknya tahapan kerja ini ada jangka waktu kalian ingin menyelesaikannya. Supaya apa? Supaya kalian tidak sistem kebut semalam, bukan sistem kebut semalam lagi, sistem kebut 1 jam gitu, sejam gitu misalnya. Oh, ntar lagi mau dikumpul nih, baru kalian kerja gitu ya. Atau besoknya dikumpul, hari itu kalian baru kerja gitu ya. Nah, itu orang yang kurang dalam perencanaan. Jangan seperti itu. Jadi di tahapan kerja alangkah baiknya kalian juga menentukan waktu kerjanya kalian berapa lama. Oke, berikutnya Mister akan lanjut. Nah, setelah mempersiapkan atau merencanakan tindakan nyata, yang pasti kalian akan lakukan adalah melakukan untuk menghasilkan sesuatu. Karena dalam perencanaan kalian belum menghasilkan produk. Tapi setelah kalian melakukan apa yang direncanakan, baru produk kalian terbentuk atau menghasilkan produk gitu ya. Jadi solusi yang ditentukan, kalian siapkan dulu rencananya. Setelah itu baru kalian lakukan sesuai dengan rencana yang kalian siapkan. Nah, yang Mister ingatkan di sini,
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, gitu ya. Terkadang kendalanya kalian dalam melakukan atau melakukan tindakan gitu ya untuk menghasilkan sesuatu ini, kendalanya adalah pertama, kalian menjalankan tidak sesuai dengan rencana. Entah karena kalian baru bisa berkreasi waktu kalian melakukannya. Oh, ini harusnya lebih bagus kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hal yang bagus, tetapi berpotensi juga membuat kalian mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita rencanakan, potensi untuk kegagalannya lebih banyak, lebih besar. Oke, makanya alangkah baiknya kalau kalian mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dengan baik, dengan lengkap, sedetail mungkin. Maka di tahap mempersiapkan dan merencanakan ini, yang kalian harus lakukan adalah sepenuhnya untuk bagaimana kalian bisa melakukan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi buatlah sedetail mungkin, buatlah serinci mungkin, gitu ya. Oke, nah itu melakukan untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kalian menemukan kendala, misalnya, Mister saya sudah jalankan rencana saya, tapi saya ada kendala seperti ini. Saya tahu mungkin bisa seperti ini. Lebih baik kalian kembali lagi dalam mempersiapkan dan merencanakan. Gunanya untuk apa? Solusi yang kalian bisa temukan untuk mengatasi permasalahan kalian rencanakan ulang. Oh, saya rencanakan seperti ini untuk mengatasi permasalahan saya temukan tadi. Baru kalian lakukan lagi. Kalau kalian main coba-coba, gitu ya, maka Mister sudah bilang tadi, kemungkinan gagal kalian lebih besar dibandingkan kalian melakukan perencanaan yang baik. Ya, jadi lakukanlah perencanaan dengan baik, dengan rinci, sehingga pada saat kalian melakukan untuk menghasilkan sesuatu, itu bisa berjalan dengan baik juga. Kegagalan yang mungkin terjadi itu bisa diminimalkan. Ya, karena pengalaman Mister beberapa tahun-tahun yang lalu ini, ya, terkadang mereka memiliki kreasi, tetapi tidak dalam perencanaannya mereka. Sehingga pada saat mereka berkreasi, mungkin bisa berhasil kalau mereka rencanakan dengan baik. Tapi karena mereka tidak rencanakan, mereka langsung gunakan, itu gagal. Sayang kan? Pemikiran yang baik harus direncanakan dengan baik sehingga hasilnya juga baik. Oke. Nah, itu jadi kita lakukan gitu ya, atau tindakan nyatanya. Nah, dari yang akan kalian lakukan menjadi suatu tindakan nyata ini, oke, Mister akan share lembar kerjanya, ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Nah, ini adalah lembar kerja tindakan nyata gitu ya. Kalau kalian mau lembar kerja doing, terserah. Today is my birthday, so happy birthday to me. Let's get right into the video. Hinata-san. Yes? I have a job offer for you. Would you take it? Of course. Hata, it's great to see you as lively as this. Thank you, section manager. I need you to write a section about a rising volleyball star. That'd be great, man. All right, write up your questions and make sure to get it checked with me. I'm counting on you. Oke, yang mengaktifkan audio, tolong dinonaktifkan terlebih dahulu.
Hinata frowned as he thought of volleyball. Oke, Mister tidak akan lanjutkan kalau masih ada yang mengaktifkan audio ya. So dearly. Oke. Oke. Oke, Mister akan share. Nah, ini adalah lembar kerja tindakan nyata. Nah, ini bisa lebih dari ini, silahkan. Bagaimana kalian berkreasi di lembar kerja tindakan nyata. Ini adalah beberapa hal yang mungkin ada dalam perencanaan kalian, gitu ya. Yang mungkin ada dalam perencanaan kalian. Nah, perlengkapan dan peralatan. Seperti yang misalnya tadi katakan, perlengkapan itu apa, peralatan itu apa. Ya. Nah, tahapan kerja itu harus ada. Nah, Mister minta kalian wajib ada yang namanya prosedur keselamatan kerja. Kenapa ada prosedur keselamatan kerja? Karena kalau kita lihat sekarang, gitu ya, maka prosedur untuk keselamatan kerja ini memegang peranan penting. Ya. Contoh yang sederhana saja. Kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian harus belanja nih ke pasar nih. Oke, misalnya kalian menghasilkan suatu produk makanan atau minuman, kalian harus belanja ke pasar, supermarket, atau ke warung di sebelah rumah gitu ya. Yang kalian harus lakukan apa? Prosedur keselamatan kerjanya kalian. Kalian harus menggunakan masker kah? Ya. Setelah itu pada saat kalian melakukan potong bahan-bahannya gitu ya, memotong bahan-bahannya. Nah, itu keselamatan kerjanya seperti apa supaya jari kalian tidak teriris dan segala macamnya. Nah, itu bisa dimasuk di prosedur keselamatan kerja. Nah, ini juga tergantung dari solusi yang akan kalian lakukan untuk menjadi suatu tindakan nyata. Oke. Jadi, Mister ulang. Ya, ini minimal lah ya, lembar kerja tindakan nyata kalian isi yang namanya perlengkapan dan peralatan yang kalian butuhkan untuk menghasilkan produk yang kalian inginkan. Setelah itu ada tahapan kerja, ada prosedur keselamatan kerja. Ya, oke. Mister rasa ini sudah jelas, tadi juga Mister sudah jelaskan ke kalian. Ya. Oke, Mister akan share kembali PowerPoint-nya. Nah, oke. Jadi setelah minggu tematik yang dilakukan, next yang kita akan lakukan adalah menjadikan apa yang kalian buat di minggu tematik itu sebagai suatu tindakan nyata kalian atau menjadi suatu produk yang kalian inginkan. Mister sudah jelaskan dari solusi yang kalian tentukan, kalian harus rencanakan tindakan nyata kalian. Setelah itu kalian lakukan rencana tersebut. Gitu ya. Jangan lakukan yang tidak ada di rencana. Gitu ya. Mister sudah ingatkan, begitu kalian melakukan suatu tindakan di luar rencana, maka kemungkinan kalian gagal atau tidak berhasil atau tidak sesuai dengan keinginannya kalian itu lebih besar dibandingkan kalian merencanakannya dengan baik, dengan detail. Ya, kemungkinan gagal atau tidak berhasilnya itu akan lebih kecil. Oke, makanya Mister bilang kalau kalian pada saat membuatnya menemukan, oh harusnya saya bisa seperti ini. Jangan langsung dieksekusi waktu itu gitu ya. Jangan langsung kalian lakukan kreasinya waktu itu, tapi alangkah baiknya kalau kalian kembali dalam merencanakannya. Oke, ya ini masukkan saja, ya, terserah ya. Karena ada beberapa orang juga yang melakukan langsung itu bisa berhasil. Ya memang Mister bilang kan kemungkinan ketidakberhasilannya lebih besar. Berarti ada peluang dia untuk berhasil. Gitu aja. Oke. Mister akan lanjut.
Jadi itu untuk yang next kita akan lakukan. Tadi juga Mister sudah share lembar kerjanya kalian untuk hari ini. Nah, sekarang adalah persiapan pembuatan rekaman video. Jadi rekaman video ini sederhananya adalah video presentasinya kalian tentang produk yang kalian buat. Gitu ya. Nah, berdasarkan teori gitu ya, Mas bilang ya berdasarkan teori gitu ya, berdasarkan teori, sederhana ya kalau kalian mau menghasilkan suatu video yang baik, atau video presentasi yang baik, atau video apapun yang kalian buat itu ya, dengan baik, itu minimal ada dua hal. Yang pertama harus ada skenarionya, tahu skenario ya? Oke, jadi alur video tersebut kalian harus ada. Setelah itu teknik perekaman videonya seperti apa? Nah, untuk teknik perekaman video ini mungkin ini akan lebih bukan mungkin. Ini akan lebih banyak dibahas nanti pada saat di hari Senin. Gitu ya. Karena ini memerlukan orang yang lebih ahli di bidang ini dibandingkan dengan Mister, ya. Nah, tapi kalau skenario ini kalian bisa buat gitu ya. Skenario ini kalau buat Mister sederhananya adalah rencana kalian tentang video kalian. Nah, terus gampangnya kalau buat Mister. Ya. Kalau kalian dengar gitu kan, orang buat film, lagi ngapain? Oh, lagi baca skenarionya. Nah, skenario itu kan alur ceritanya dari video tersebut. Ya, kalau ada percakapan di sana, percakapannya seperti apa? Ya, apa yang harus ditanya, apa yang harus dijawab, apa yang harus ditanya, apa yang harus dijawab dan seterusnya. Itu semua ada di skenarionya. Oke, jadi video presentasi minimal kalian harus mempersiapkan yang itu adalah skenario perekaman video dan teknik perekaman videonya. Oke. Nah, dari dua hal ini, maka kalian melakukan perekaman sesuai dengan skenario dan teknik yang sudah kalian tentukan. Jadi video presentasi yang baik itu bisa dihasilkan jika kalian mempunyai skenario perekaman video yang baik dan teknik perekaman yang baik. Gitu ya. Nah, skenario kalian sudah tentukan, teknik kalian sudah tentukan, sama seperti tadi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian nggak akan menghasilkan videonya, gitu ya. Jadi kalian harus melakukan perekamannya sesuai dengan skenario dan teknik yang sudah kalian tentukan. Oke, Mister akan share screen untuk lembar kerja skenario-nya ya. Mister sudah sampaikan teknik perekamannya ini akan lebih banyak nanti di hari Senin dengan guru kalian yang lain ya, yang lebih lebih ahli dari Mister di bidang teknik perekaman dan segala macamnya gitu ya. Nah, untuk skenario perekaman videonya Mister akan share screen ke kalian. Oke. Nah, lembar kerja skenario video. Nah, nama kelas. Nah, Mister bagi menjadi 3 tahap yang harus ada di sana. Kalian nggak harus nanti, oke sekarang kita tahap pendahuluan ya, nggak harus seperti itu ya. Tapi kalian 3 tahap ini harus ada gitu ya. Ada tahap pendahuluan, ada tahap tindakan nyata, setelah itu ada tahap refleksinya. Gitu ya. Apa yang saya harus sampaikan di tahap pendahuluan ini? Pertama, permasalahan yang kalian angkat itu apa? Jadi permasalahan yang kalian pilih, kan kalian tadi mengidentifikasi banyak masalah. Setelah itu kalian memilih satu. Ya kan? Memilih satu masalah tersebut. Oke. Nah, itu yang kalian harus sampaikan. Setelah itu solusi yang kalian pilih juga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, didukung dengan pengalaman belajar yang kalian gunakan untuk menjalankan solusi tersebut. Oke, jadi di tahap pendahuluan ini
kalian menjelaskan, oke, misalnya terserah kalian ya. Oke, saya akan jelaskan permasalahan yang diangkat bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kalian bisa atur sendiri kalimatnya seperti apa gitu ya. Tapi minimal di tahap awalnya, di tahap pendahuluannya ada permasalahan yang kalian angkat, solusi yang kalian tawarkan atau kalian tentukan, setelah itu pengalaman belajar apa yang kalian gunakan untuk menjalankan solusi tersebut. Oke. Nah, itu tahap pendahuluan. Nah, di teksnya ini, nah seperti yang tadi Mister bilang, di suatu skenario kalian harus menentukan teksnya seperti apa supaya videonya kalian itu gimana ya? Bisa berbicara gitu ya, berkomunikasi gitu. Ya. Mister, saya nggak mau presentasinya saya ngomong, tapi saya mau tulisan. Nah, tulisannya pun itu harus ada teksnya kan. Kalau kalian mau menyampaikan suatu kalimat atau berbicara, kalian angka baiknya juga ada teksnya. Gitu ya. Teks ini membantu kalian dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat, solusi yang ditentukan, pengalaman belajar yang digunakan. Nah, ini teks ini membantu kalian. Oke. Kalaupun kalian ingin hanya menggunakan foto saja, setelah itu ada ada teks-teksnya gitu ya. Nah, teksnya pun juga harus ditaruh di sini. Karena apa? Foto tanpa teks itu foto yang diam, kita nggak ngerti itu foto tentang apa. Tapi begitu foto ada teksnya dan teks itu menjelaskan foto tersebut, orang bisa mengerti. Oke. Nah, itu di teks. Di tampilan, nah tampilan ini sederhananya adalah kayak tadi Mister bilang, oh saya ingin yang menyampaikan mungkin di ruang tamu saya, gitu. Saya lagi duduk, saya lagi pakai apa terserah gitu ya. Nah itu di tampilannya kalian. Oh saya mau cuma menampilkan di sini foto-fotonya saja dan saya ada berbicara. Gitu. Oh silahkan. Nah ini tampilan ini terserah kalian bagaimana kalian berkreasi supaya dalam menyampaikan tahap pendahuluan ini menarik. Oke. Ya, kalau kalian lihat video kan di YouTube lah gitu ya. Mister soalnya nggak pernah ngikutin gini. Mister paling-paling ngikutin kalau YouTube itu yang apa ya makan-makan aja gitu ya. Oke, tampilannya kan selalu kalau dilihat tampilannya ada tempat makannya. Dia kalau Mister ikutin Next Carlos ya. Nah itu kan ada tampilan apa sebelum dia masuk di acara makan-makannya biasanya dia ada pendahuluannya dia selalu wawancara dengan pemilik toko, pemilik tempat makannya segala macam. Nah itu termasuk pendahuluan dan tampilannya selalu ada background tokonya, background tempat makannya gitu. Nah itu tampilannya di pendahuluan. Nah terserah kalian tampilannya kalian seperti apa nanti, gitu ya. Oke. Nah itu di tahap pendahuluan. Setelah itu tahap tindakan nyatanya. Ya, tahap tindakan nyatanya yang pertama adalah perencanaan yang dilakukan. Pelaksanaan tindakan. Cara mengkomunikasikan hasil tindakan nyata kalian. Nah, di sini di tahap tindakan nyata ini kalian menjelaskan, oh saya sudah dalam solusi yang saya tentukan tadi yang di tahap pendahuluan ini, saya merencanakan seperti ini supaya solusi itu bisa berjalan. Setelah itu kalian melakukan tindakan sesuai dengan rencana tersebut. Nah berikutnya cara mengkomunikasikan ini salah satunya yang harus kalian masukkan di sini adalah bagaimana kalian mempromosikan produknya kalian. Contoh misalnya, karena kita lagi COVID nih, nggak bisa face to face gini secara langsung. Oh, saya akan mempromosikannya melalui media sosial saya. Kalian bisa tentukan, bisa kalian masukkan di sana. Misalnya IG-nya kalian, ya tulis IG-nya saya ada di bawah ini ya. Nah, gininya terserah kalian gitu. Ya, jadi atau misalnya yang kelas 8, ya karena buat
sebuah mungkin poster ataupun suatu ajakan supaya tidak bisa berkendara dengan baik sesuai dengan protokol COVID. Saya akan share sebanyak mungkin di akun media saya dan saya minta teman-teman saya untuk membantu share saya. Nah, itu cara promosimu gitu. Oke, itu boleh. Nah, itu ya. Jadi ingat, cara mengkomunikasikan hasil tindakan nyata kalian itu disesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Ya, kalau dulu sebelum COVID ini bisa cara promosinya adalah saya akan berkeliling untuk menawarkan produknya saya. Bisa seperti itu. Sekarang kan nggak bisa seperti itu. Yang bisa kalian lakukan karena kondisi COVID sekarang adalah kalian melakukannya melalui akun media sosialnya kalian, salah satunya. Siapa tahu kalian bisa menemukan cara yang lain, silahkan. Tapi tolong dijelaskan di sana, di cara mengkomunikasikan hasil tindakan nyata ini, kenapa kalian lakukan promosi produk kalian seperti ini? Karena melihat dari kondisi kita yang sekarang. Itu tolong ditekankan. Gitu ya, supaya orang tahu, jadi waktu orang melihat video kalian, orang itu tahu, mereka lebih memilih tindakan seperti ini untuk mempromosikan produknya karena memang kondisi kita lagi COVID gitu misalnya. Oke, jadi dijelaskan di sana. Ya, jadi itu tahap tindakan nyata. Nah, di teksnya, di tampilannya sama seperti tadi. Di teks ini ingat, jangan malas kalian mencatat, jangan malas kalian menulis teksnya. Semakin jelas teks kalian, semakin juga kalian bisa nanti menjelaskan di video kalian tuh dengan lebih baik. Ya. Nah, alangkah baiknya di video itu juga kalian nanti tidak perlu baca gitu ya. Jadi nggak perlu kalian bawa gini, tapi kalian bisa menyampaikannya secara langsung. Nah, tampilannya kayak tadi Mister bilang, terserah kalian mau di background-nya apa, kalian mau menggunakan sedang pemakaian apa, misalnya pelaksanakan tindakan, kalau kalian masak, ya ada membuat suatu produk makanannya, tampilannya kalian seperti koki ya silahkan. Ya. Nah, Mister harap ya ini adalah kreativitasnya kalian gitu ya, supaya video yang kalian hasilkan nanti itu menarik dilihat oleh orang. Oke, nah berikutnya di tahap refleksi, jadi pengalaman belajar yang kalian alami, itu kalian harus jelaskan. Setelah itu pengembangan karakter apa yang kalian alami. Nah ini kalian juga harus jelaskan. Jadi setelah kalian melakukan yang namanya pembelajaran minggu tematik, yang namanya kalian melakukan tahapan tindakan nyata ini, ya membuat rekaman video ini juga gitu ya, pasti ada pengalaman belajar yang kalian alami. Itu pasti. Ya. Entah bagaimana cara berkomunikasi yang baik, entah misalnya ini yang baru pertama kali buat video gitu ya, baru pertama kali rekaman video, pengalaman belajarnya seperti apa, itu yang kalian jelaskan. Nah setelah itu pengembangan karakter apa yang kalian alami. Mungkin pada saat kalian melakukan suatu tindakan nyata, kalian mengalami suatu beberapa kali kegagalan, tetapi kalian terus ulang, gitu ya supaya berhasil. Berarti karakter yang kalian alami, pengembangan karakter yang kalian alami, salah satunya kalau kejadian seperti itu adalah kalian tumbuh sikap pantang menyerah, gitu misalnya. Oke, atau misalnya kalian pada saat mengalami suatu masalah, gitu ya, kalian tanya ke orang tua kalian, ini gimana caranya, bisa nggak kayak gini dan seterusnya. Nah itu berarti kalian ada kerjasama di sana. Berarti pengembang karakter apa yang kalian alami? Kerjasama. Kerjasama di sini bukan hanya dengan teman, atau kalian misalnya harus kelompokkan baru kalian bisa bekerja sama, tidak. Tetapi di sini adalah kalian mengembangkan karakter yang kalian alami dalam menjalankan suatu proses. Nah, di sana kan kalian bekerja sama dengan orang tua kalian. Oke.
Nah, untuk teks setelah itu untuk tampilan, nah sama seperti tadi. Oke, Mister akan stop share, Mister akan share kembali ke PowerPoint. Ya, nah ini udah, berarti sudah selesai. Ya, oke. Itu presentasinya dari Mister untuk kegiatan kita TD Live awal. Nah, untuk kegiatan TD Live kita tahun ini, kalian terutama yang di kelas 7, 8, dan 9, ya, itu adalah perorangan. Ya, kalau kalian mengalami suatu kendala, sesuatu, ya, kalian tolong koordinasikan dengan wali kelasnya kalian. Wali kelasnya kalian akan memberikan solusi yang terbaik supaya kalian bisa tetap mengikuti TD Live ini dengan baik. Oke. Nah, sekarang Mister buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Karena dari tadi Mister cek kolom chatnya kosong, gitu. Berarti sudah jelas. Dari waktu Oke, adakah pertanyaan? Kalau ada, silakan chat. Kalau kalian aktifkan audio, boleh. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Mister, pembahasan topiknya tentang COVID dan keselamatan lalu lintas ya. Ini siapa nih? Oh, kelas 8. Ya, kalau kelas 8 kan kamu tergantung solusinya, Nak. Solusi dari bagaimana kamu menyampaikan keselamatan lalu lintas yang sesuai dengan COVID-19 itu. Ya, penanggulangan COVID-19. Jadi bagaimana kamu menyampaikan di pembahasan tersebut, gitu ya, di pembahasan tersebut, bagaimana apa namanya keselamatan berlalu lintas yang sesuai dengan COVID-19 itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kamu buat posternya, waktu kamu jelaskan, tunjukkan posternya, gitu ya. Poster kan juga kalau mungkin guru bahasa Indonesiamu bisa menjelaskan poster yang baik itu adalah pada saat orang lihat, orang tahu poster itu menyampaikan hal apa, gitu ya. Nah, kamu juga bisa tampilkan postermu seperti apa, ya, sehingga topiknya tentang keselamatan lalu lintas sesuai dengan protokol COVID-19 itu tersampaikan. Nah, oke. Mister, ini buat poster tentang apa sekarang kita? Ini siapa yang ngomong ya? Namanya dulu dong. Oke, Mister nggak ada gini. Mister tidak menyampaikan kalian membuat poster ya. Ini karena pertanyaan temanmu ini adalah tentang produknya dia di kelas 8. Nah, makanya Mister bilang tadi, kalian di kelas 8 itu kan kalian membuat suatu solusi. Kalau tidak salah, Mister baca beberapa produknya yang kalian hasilkan adalah kalian membuat suatu poster kah, ajakan kah, nah, seperti itu, gitu ya. Yang lain mungkin di luar itu ada nggak yang di kelas 8? Yang menghasilkan produk di luar itu ada, tapi mungkin Mister nggak baca, gitu ya, belum terbaca sama Mister, karena Mister hanya membaca beberapa hasilnya saja. Nah, makanya tadi Mister pakai contoh, kalau solusimu adalah membuat suatu poster untuk ajakan, berarti kamu buat sesuai dengan solusimu. Itu yang kamu presentasikan nanti di videonya. Ya. Nah, teman-teman tanya kan, Mister pembahasannya berarti tentang COVID dan keselamatan lalu lintas ya? Iya, karena ini adalah pertanyaan dari kelas 8A. Gitu ya. Jadi kan Mister jawab sesuai dengan topik yang sudah mereka jalani di minggu tematik. Nah, kalau tadi yang bertanya, Mister berarti kita sekarang buat poster ya, makanya Mister tanya, kamu di kelas berapa dulu?
Karena kelas 7 berbeda, kelas 9 berbeda. Makanya Mister tadi jelaskan, yang kamu buat adalah sesuai dengan solusi yang kamu buat di minggu tematik. Ya. Oke. Nah, ini berarti anak ini sudah membuat di minggu tematiknya ya pembahasannya tentang bagaimana keselamatan lalu lintas sesuai dengan protokol COVID-19. Gitu. Oke, yang lain, ada pertanyaan yang lain? Kalau kalian aktifkan audio, tolong sebutkan nama ya, karena Mister ini jumlah kalian kan 100 lebih. Ya, sampai 160-an ini. Kan Mister nggak tahu siapa yang berbicara gitu ya. Ada yang menggunakan bukan namanya lagi gitu ya. Mister jadi tidak tahu siapa gitu ya. Jadi kalau tadi kayak tadi ada yang bertanya, silahkan aktifkan audionya, sebutkan namanya. Ada? Oke. Oh banyak. Halo Mister. Saya kelas 8, waktu itu saya tulis mau buat besar, kalau saya ubah ke video boleh nggak? Boleh, silakan. Mister, tadi di minggu tematik saya buat poster, tapi sekarang baru kepikiran mau buat video ajakan Mister. Boleh nggak Mister? Boleh saja, tapi ingat ya Mister bilang, di perencanaanmu tolong direncanakan dengan baik. Gitu ya. Oke, Mister kalau buat poster nanti posternya dipresentasikan. Oh, ini kelas 8, saya kelas 8. Iya, nanti kalau kamu buat poster ya berarti kamu kan mempresentasikan postermu supaya orang tahu. Jadi di videomu nanti, di video yang kamu kumpulkan nanti ada pendahuluan. Nah, di tindakan nyata itu bagaimana kamu proses membuat postermu. Nah, kan di sana ada mengkomunikasikan. Nah, Mister akan share kembali gitu ya. Oke. Nah, di sana ada cara mengkomunikasikan. Nah, berarti di cara mengkomunikasikan ini, waktunya kalian mengkomunikasikan hasil dari tindakannya kalian. Oke, jadi misalnya yang kelas 8 di pelaksanaan tindakan, kamu menunjukkan, oh ini pada saat pembuatan posternya seperti ini. Nah, di cara mengkomunikasikan ini, dari hasil poster itu kamu mempresentasikan apa yang kamu ingin sampaikan dari poster yang kamu buat. Gitu. Oke. Nah, setelah itu cara kamu mempromosikan postermu itu seperti apa juga kamu sampaikan. Tadi kan Mister sudah berikan contohnya beberapa. Mungkin kamu punya cara yang berbeda, silahkan. Tapi Mister minta disesuaikan dengan kondisi kita yang sekarang. Oke. Ada yang lain? Ini banyak yang dari kelas 8 ini. Kalau yang kelas 7 misalnya kalau nggak salah Mister baca buat ada yang buat tempe, ada yang buat lilit atau apa ya, Mister lupa namanya, gitu ya. Ya sama juga. Jadi solusinya kalian membuat seperti itu. Setelah itu di video presentasinya kalian nanti, ya kalian ada tahap pembuatannya seperti apa. Selesai tahap pembuatannya, kalian tunjukkan produknya, kalian jelaskan produknya kalian itu, gitu ya. Nah, mudahnya kalau kalian bingung, Mister saya jelaskan apa nih dari produknya saya ini. Ya, keunggulan produknya kalian apa? Gitu aja. Kelas 9 juga kalau memang menghasilkan buat makanan sehat, nah begitu selesai produknya kalian buat, dalam mengkomunikasikannya di luar promosi, kalian bisa juga menyampaikan. Hasilnya seperti ini, kan pasti kalian apa namanya biar kelihatan cantik itu didandan sih, ditata gitu kan, ditata biar kelihatan cantik, itu tampilannya. Setelah itu kalian jelaskan keunggulan produknya kalian itu apa, gitu. Ya, kalau kalian kelas 8, kalau dia membuat poster, pasti kamu harus jelaskan poster yang kamu hasilkan ini maksudnya apa, gitu ya, supaya orang tahu. Gitu. Oke, ada yang lain? Jadi tugasnya kalian bukan membuat poster ya, gitu ya, bukan membuat poster, tapi sesuaikan dengan solusi yang kalian sudah tentukan di minggu tematiknya kalian. Mister saya lupa, minggu tematiknya saya buat apa? Buka moodle-mu,
Cari di akun tematik, di bagian tematikmu. Nah, kamu bisa download kembali tugasnya kamu di sana, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak? Ayo. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mister, kalau saya buat poster, berarti saya jelasin isi posternya di video presentasinya. Saya anak kelas 8. Iya. Iya, berarti nanti kalau kamu buat poster, kamu jelasin isi poster tersebut di video presentasinya. Betul, Nak? Kayak tadi Mister sudah share, itu ada mengkomunikasikan, gitu kan? Di tahapan nyata itu ada mengkomunikasikan. Nah, di sana kamu mengkomunikasikan hasil yang kamu buat. Ya. Nah, kalau yang poster kan tentu jelaskan posternya. Nah, kalau yang makanan, tentu kamu menjelaskan makananmu, ya hasil makanan olahanmu, keunggulannya apalah. Sederhananya keunggulannya apa, seperti itu. Nah, yang terpenting juga bagaimana cara mempromosikannya. Mister, berarti sekarang nih Sebutkan namanya, baru Mister mau jawab. Mister dari 9C. 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 Nah, Oke. berarti kan ini kita diskusiin buat nanti TDL. Ya. Berarti sekarang cuma diskusi doang kan? Iya, sama kamu menyelesaikan lembar kerjamu. Nah. Ini di mana lembar kerjanya? Iya, makanya nanti belum Mister sampaikan. Tunggu dulu, ini masih tanya jawab. Nah ya, oke. Nah, ingat kalian perorangan ya, bukan kelompok. Kalau kalian merasa kesulitan, mengalami suatu kesulitan, silakan hubungi wali kelasnya kalian. Nanti wali kelasnya kalian yang akan memberikan solusinya. Oke, tapi karena kita jalannya di minggu tematik sudah perorangan, kalau kita akan lanjutkan seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kalian mengalami kalian mengalami kesulitan, silakan hubungi wali kelasnya kalian. Oke. Oh ini ada Mister, setiap grade beda-beda ya produknya. Iya, setiap grade itu berbeda-beda produknya. Makanya tadi Mister kan pakai contoh kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Ya. Tapi intinya adalah yang kalian kerjakan sekarang itu sama, lembar kerjanya itu sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mister, ini ada yang menanya. Mister, saya dari kelas 8, kalau mau buatnya poster, terus prosedur keselamatannya seperti apa ya Mister? Ini pertanyaan yang baik nih. Oke, ini tergantung dulu nah ya. Ini tergantung dulu, Mister nggak bisa bilang prosedur keselamatan setiap anak itu sama gitu ya. Nah, andai kata kalau kamu misalnya dalam mempersiapkan perlengkapan yang kamu ingin gunakan, kamu harus beli terlebih dahulu. Maka prosedur keselamatan yang pertama pada saat kamu melakukan kegiatan keluar yaitu pasti adalah protokol COVID, menggunakan masker dan seterusnya. Nah, yang kedua, kamu buat posternya di mana? Itu pertanyaan. Itu yang kamu harus pikirkan. Oh, di rumah saya, Mister. Oke, kamu warnanya pakai apa? Misalnya pakai cat warna gitu. Berarti prosedur keselamatannya pastikan di sekitarmu itu tidak ada yang bisa, kalau terjadi misalnya tumpah nih cat warnamu gitu ya, itu tidak merusak sekitarmu. Ya misalnya keselamatan kerjanya menggunakan alas, setelah itu kamu menggunakan sarung tangan dan seterusnya. Nah, tergantung dari yang kamu buat gitu ya. Maksudnya bagaimana langkah-langkah yang kamu buat. Nah, prosedur keselamatan salah satunya contohnya seperti itu. Kalau kamu buat poster. Mister nggak bisa bilang harus seperti ini, tergantung dari tergantung dari apa yang kamu mau gunakan. Terus langkah-langkahnya kamu seperti apa. Makanya tadi kan tahapan itu ada di atas daripada keselamatan kerja. Karena begitu kamu sudah tentukan tahapan kerjamu, maka keselamatan kerja itu akan mengikuti.
Kayak tadi, tahapan kerjanya misalnya awalnya adalah mempersiapkan perlengkapan. Jadi harus beri ke toko buku gitu misalnya, atau ke warung di sebelah rumah gitu. Oh, berarti ada yang pertama protokol COVID harus ikut. Harus menggunakan masker, keselamatan kerjanya. Seperti itu. Ya. Mister, saya dari kelompok 8. Mister, untuk kelompok 8, saya dari kelas 8, saya mau tanya untuk buat videonya itu masing-masing, tapi diedit digabung jadi satu ya. Nah, kalian buatnya adalah masing-masing, gitu ya. Jadi setiap anak silahkan buat videonya. Nah, diedit digabung menjadi satu itu nanti tergantung panitianya, gitu ya. Jadi panitia atau di live di sekolah. Jadi kalian nanti yang kalian setor ke sekolah adalah videonya kalian. Nah, kalau kalian mengalami, ingat kalau kalian mengalami kesulitan, kendala, apapun itu, silakan koordinasi ke wali kelasnya kalian. Boleh, kalau kalian mau gunakan aplikasi, boleh Mister, silahkan. Ya. Oh boleh, silakan. Prosedur keselamatan kerja, jika terjadi kesalahan pas membuat poster, bla bla, silahkan. Terserah. Makanya Mister bilang, tergantung dari tahapan kerjanya kalian. Tahapan kerja itu baru mengikuti keselamatan kerjanya kalian, gitu ya. Tergantung nanti, tergantung kalian lah, gitu ya. Ini dari tadi kelas 8 semua nih, kelas 7 sama 9 mungkin. Tujuh dan 9. Tidak ada. Kalau kelas 9 karena sudah paling senior, biasanya sudah paling gini. Kelas 7 ada pertanyaan? Oke. Oh ini ada Mister, kalau buat poster digital pakai aplikasi kan nggak keluar rumah, apa keselamatan kerjanya dong? Gini aja deh. Ya, kalau dari sini Mister soalnya nggak bisa tahu apa yang Mister bisa sarankan ke kalian, ke siapa ini namanya? Ya, ke salah satu anak ini gitu ya yang bertanya gitu ya. Lebih baik gini aja, kalau kamu sudah tentukan tahapan kerjamu, kamu boleh diskusikan ke Mister. Nah, gitu aja ya. Supaya Mister nggak mengkira-kira gitu ya, mengkira-kira oh kamu maunya gini ya, kamu maunya gini. Nah, nanti siapa tahu tidak sesuai dengan apa yang kamu ingin kerjakan. Jadi buat dulu tahapan kerjanya nanti. Nah, setelah itu kalau kamu memang tidak menemukan keselamatan kerjanya, saya bingung Mister apa dong keselamatan kerja yang saya bisa buat di sini. Nah, itu nanti bisa didiskusikan ke Mister. Gitu ya, atau ke wali kelasmu mungkin, gitu ya. Jadi Mister bukan nggak bisa jawab, iya kalau menggunakan poster digital, ya pasti kamu nggak akan keluar rumah gitu ya. Cuman kan tidak hanya itu tahapan kerjamu gitu ya. Tahapan kerjamu kan lebih dari itu. Jadi makanya tadi Mister bilang tahapan kerja itu biasanya diikuti oleh keselamatan kerja. Oke. Ada yang lain? Oke, oh ini ada yang nanya. Oke silakan nak. Mister tunggu nih, mesti ngetik dia. Nah ini, kelas 9, kamu tidak buat poster ya, tapi kamu membuat, kamu nggak buat poster, kamu membuat sesuai dengan solusi yang kamu tentukan di minggu tematikmu.
Mister nggak tahu nih kamu punyamu solusinya apa di minggu tematikmu. Kelas 9 itu kalau nggak salah buat kesehatan ya. Ya, makanan, minuman kesehatan kalau tidak salah. Ya, itu kelas 9. Tapi kalau kamu buat poster tentang bagaimana makanan kesehatan itu bisa juga kan? Ya nggak tahu Mister, ini punya temanmu di kelas 9C. Ini Mister nggak tahu hasil apa namanya? Hasil solusinya apa. Kalau memang solusimu adalah membuat poster, ya silakan berarti kamu membuat poster. Tapi kalau solusimu bukan membuat poster, ya nggak buat poster berarti, gitu aja. Ya. Nah, Mister kalau saya lupa gimana? Kalau kamu lupa, Mister udah bilang buka Moodle-mu, cari topiknya adalah minggu tematik, buka di sana, kamu download lagi hasil kerjamu, gitu aja. Ya. Nah ini yang kelas 9 Mister nggak tahu nih hasil kerjamu apa, maksudnya solusimu apa gitu ya, karena Mister nggak hafal semua anak solusinya apa gitu ya. Nah, jadi yang kita buat itu adalah sesuai dengan solusimu. Nah kalau kamu tadi dengar, Mister kok poster terus, ya karena kelas 8 aja yang nanya dari tadi nih. Ini 8, ada berapa kelas 8 yang bertanya. Produknya mereka adalah poster gitu ya. Makanya tadi jawabannya lebih banyak tentang poster. Jadi, tapi intinya adalah sesuai dengan solusi yang kamu buat. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, supaya Mister bisa tugaskan kalian untuk membuat 2 lomba kerjanya tadi, gitu ya. Kita kan punya waktu sampai jam 10 ya, sampai jam 10. Nah itu Mister ada spare waktu 1 jam memang untuk kalian bisa mengerjakan lembar kerja tersebut. Supaya apa? Supaya nanti pada saat hari Senin, ya, terutama skenario nih ya, skenario ini berhubungan dengan tekniknya. Teknik itu termasuk apa? Teknik perekaman, teknik kamu menggunakan perangkatnya segala macam ya. Oh ini. Oh ini ada yang bertanya, Mister, kelas 9 itu kan minggu tematiknya tentang bioteknologi. Ya, terus solusinya kita bikin makanan. Ya, itu solusi yang kamu tentukan untuk membuat makanan sehat. Ya, berarti kita bikin makanan gitu, Mister, buat TD Live. Iya, berarti kamu membuat makanan tersebut, coba buat itu di rumah. Oke, setelah itu kamu videokan. Jadi bukan makanannya kamu bawa ke sekolah, enggak. Tapi kamu videokan makanan yang kamu buat itu. Kayak tadi makanya tahapan tindakan nyata itu kan ada melakukan kegiatan. Misalnya waktu kamu masak, kamu videokan, kamu jelaskan cara masaknya seperti apa dan segala macamnya. Hasilnya itu kamu perlihatkan ya bahasanya di plating dengan baik gitu ya, di plating dengan cantik makananmu yang kamu hasilkan. Setelah itu kamu jelaskan ya keunggulan makananmu apa, setelah itu bagaimana cara mempromosikan makananmu ini. Nah makanya tadi Mister arahkan promosi harus melihat dari kondisi kita yang sekarang gitu ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya, berarti nah ini kayak kelas 9 ini udah dijelasin sama temanmu kita tentang bioteknologi. Ya, Mister makanya Mister baca beberapa punya anak itu tentang makanan sehat, ya kayak gitu-gitulah hasilnya. Gitu ya. Tapi bisa nggak di luar makanan sehat? Sebenarnya sih bisa. Solusinya di luar itu sih bisa sebenarnya. Cuman ya yang Mister baca itu banyak kan adalah makanan sehat gitu ya. Jadi kalau kamu menggunakan makanan, berarti nanti dalam videonya kamu jelaskan, kamu buat dulu di rumah, divideokan gitu ya. Terus mungkin waktu divideokan itu kamu menjelaskan ini cara buatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hasil akhirnya kamu plating dengan baik. Setelah itu kamu videokan lagi, kamu jelaskan bagaimana cara keunggulannya apa. Setelah itu cara promosinya seperti apa. Ya, nah, itu salah satu kalau makanan. Oke, ada lagi. Nah, ini kelas 9 mulai bermunculan nih. Panasnya belakangan. Ya. Ada lagi ini pertanyaan. Oh enggak ada.
Udah jelas berarti ya? Nah, kalau sudah jelas, jadi hari ini kalian mengerjakan lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya akan di-share di grup WA-nya kalian. Ya. Nah, pengumpulannya nanti ya, karena ini berhubungan juga dengan kegiatan kalian di hari Senin nanti, ya, pengumpulannya nanti itu akan melalui Moodle. Ya, jadi melalui apa namanya? LMS-nya sekolah gitu ya. Nah, itu akan dilakukan di waktu yang ditentukan oleh panitia nanti. Ya, seperti itu. Jadi nanti hari ini lembar kerjanya akan di-share di grup WA kalian. Mister, lembar kerjanya dipresentasikan? Tidak. Lembar kerja itu nanti kalian kumpulkan gitu ya. Supaya apa? Nah, misalnya Mister nih, ya, video yang kalian sudah kumpulkan nanti itu kan kita harus cek. Guru-guru kalian akan cek. Cara ngeceknya gimana? Mister akan buka skenarionya kalian. Kalau Mister ya yang ngecek, Mister akan buka skenarionya kalian dan Mister akan tonton videonya kalian. Sesuai nggak? Ya paling nggak berapa 90% harusnya atau 80 ke atas persen, 80% ke atas itu harus match dengan skenarionya kalian. Oke. Jadi lembar kerjanya bukan dipresentasikan, tapi lembar kerjanya dikumpulkan. Nah, terus tindakan nyatanya itu lembar kerja tindakan nyatanya buat apa, Mister? Waktu kamu menjelaskan di videonya kalian, ya kan ada di sana menjelaskan langkah kerjanya seperti apa. Benar nggak langkah kerja yang kamu jelaskan? Cara ngeceknya gimana ya? Cara ngeceknya tinggal cek lembar kerja tindakan nyatamu. Nah, itu cara ngecek ya. Nah, makanya tidak hari ini dikumpulkan lembar kerja yang kalian buat, tapi siapa tahu pada saat kalian mendengar penjelasan di hari Senin, skenarionya saya mau rubah nih. Karena dapat pencerahan ya, dapat apa ya? Dapat ide setelah kalian mendengarkan penjelasan dari gurunya kalian di hari Senin gitu ya. Oh, ternyata buat video itu seperti ini gitu. Oh, jadi skenarionya saya mau rubahlah sedikit gitu ya. Nah, itu silahkan dirubah. Jadi skenario, lembar kerja skenario, lembar kerja tindakan nyata itu dikumpulkan saat panitia sudah menentukan tanggal pengumpulannya. Hari ini, kita kan sebenarnya sampai jam 10 hari ini, benar ya? Nah ini baru 9.15 di jamnya Mister. Ada waktu 45 menit, bukan berarti, oh ini Mister selesai lebih awal. Bukan, sekarang waktunya kalian secara mandiri menyelesaikan lembar kerjanya kalian. Oke, tadi Mister sudah informasikan lembar kerja kalian akan di-share oleh wali kelas kalian atau asisten wali kelas di grup WA-nya kalian. Ya, jadi kalian bisa cek di sana. Nanti setelah presentasi Mister akhiri, kalian bisa cek di sana. Kalian akan menemukan lembar kerjanya di sana. Silahkan dikerjakan, mau diketik silahkan. Kalian mau di print, setelah itu kalian mau tulis tangan, silahkan. Mister, saya nggak ada printer, saya juga nggak mau ngetik. Gimana caranya, Mister? Saya cuma pakai HP, tulis tangan saja, silahkan. Ikuti aja lembar kerja. Misalnya di skenario nih, tahap pendahuluan. Ya, kamu tulis saja tahap pendahuluan, setelah itu teksnya apa, tampilannya seperti apa. Udah, selesai. Tahap tindakan nyata, teksnya apa, tampilannya seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi gimana ya? Tidak harus menggunakan tabel yang sudah Mister sediakan atau panitia sediakan, tetapi disesuaikan dengan kondisimu yang sekarang. Kalau tidak bisa ngeprint ya kalian kan bisa tulis tangan. Ambil kertas, silakan tulis tangan. Yang terpenting kalau tulis tangan, tolong tulis dengan rapi. Ya, karena ada yang mengumpulkan di minggu tematik itu dia tulis tangan, yaitu perlu perjuangan dalam membacanya gitu ya. Jadi ditulisnya dengan rapi lah gitu ya, dan tolong bisa dibaca gitu ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan supaya Mister tidak terlalu banyak mengambil waktu kalian supaya kalian bisa menyelesaikan tugasnya kalian hari ini, karena
ini juga terutama skenario ya, ini ada hubungannya dengan nanti di hari Senin, bagaimana kalian diajarkan cara membuat video yang baik. Pada saat kalian diajarkan membuat yang video yang baik, Mister ya mempunyai suatu kemungkinan gitu ya, pandangan suatu kemungkinan skenario kalian pasti akan ada perubahan. Tapi perubahannya pasti tidak banyak gitu ya. Kalian baru terbuka, sebenarnya buat video itu seperti ini. Berarti tampilannya akan seperti ini lebih baik dan seterusnya. Ingat ya, di tampilan itu, di teks itu bagaimana kalian berkreasi. Ya. Mister yakin kalian bisa. Karena kelas 7, 8, 9 Mister lihat sudah punya YouTube sendiri, ada yang punya YouTube sendiri, ada yang bisa sudah edit videonya sendiri. Setelah itu punya akun media sosial sendiri, buat video di akun media sosialnya untuk sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalian sudah pernah melakukannya, cuman kita buat lebih terstruktur gitu ya. Oke, itu saja dari Mister. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Mister akan akhiri. Ya, setelah ini tunggu di WA oleh wali kelasnya kalian, di grup kelasnya kalian untuk 2 lembar kerja yang Mister sudah informasikan ini. Oke? Oke, kalau sudah ada pertanyaan lagi tolong kasih tanda jempol untuk Mister. Oke, thank you Dika. Dika, the best. Dika semangat kalau kayak gini. Oke. Yang lain? Tolong kasih tanda jempol, Nak. Oke, sip. Berarti sudah berakhir untuk Zoom meeting kita hari ini. Mister serahkan ke panitia dulu. Oke, dari panitia tidak ada penjelasan lagi. Ya. Berarti setelah ini kita selesaikan Zoom meeting kita, kalian bisa mengerjakan lembar kerja kalian. Nah, di hari Senin kalian bisa bergabung kembali di Zoom meeting. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana membuat video dengan baik. Oke, itu saja. Mister minta David Stanley, bisa aktifkan audiomu, tutup dalam doa, Nak. Ya, Mister. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama panjang hari ini Tuhan. Ya, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nak. Silakan nanti kalian mengerjakan lembar kerjanya dengan baik ya. God bless you.